Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Selvi Sentia, dosen pengampu mata kuliah Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tugas Satpol PP yang menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, di mana salah satu tugas Satpol PP itu yaitu dalam penertiban. Nah, untuk lebih lanjut kita simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tugas Satpol PP mengenai tentang penertiban. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa tugas Satpol PP itu ada 3. Yang pertama itu menegakkan perda dan perkada, kemudian yang kedua itu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan yang ketiga itu ada penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Nah, pada segmen kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Satpol PP dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman itu, tugas Satpol PP itu ada 7 teman-teman. Yang pertama itu ada deteksi dan cegah dini, kemudian yang kedua itu ada pembinaan dan penyuluhan, kemudian yang ketiga itu patroli, keempat pengamanan, kelima pengawalan, kemudian keenam penertiban, dan yang ketujuh penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat, namun di sini kita akan fokus terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dalam hal penertiban. Nah, tadi ada deteksi dan cegah dini. Nah, tadi ada deteksi dan cegah dini. Jadi dalam hal ini Satpol PP itu mencegah sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi biasanya Satpol PP itu menyelenggarakan deteksi dini terhadap sesuatu yang akan dianggap meresahkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu pembinaan dan penyuluhan. Artinya di sini Satpol PP itu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Contohnya apabila ada nih perda yang berlaku di suatu daerah tentang kesehatan itu tentang COVID. Nah, tentang COVID. Nah, si Satpol PP itu menyelenggarakan pembinaan, kemudian memberikan pengarahan kepada masyarakat hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat COVID. Agar apa? Agar masyarakat itu tahu, agar tidak tertular penyakit tersebut. Nah, itu mungkin salah satu pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Satpol PP. Jadi tergantung perda yang berlaku di daerahnya. Kemudian yang ketiga patroli. Nah, biasanya patroli ini bisa dilakukan pada siang hari atau malam hari. Untuk apa? Tujuannya untuk melihat di lingkungan sekitar apabila ada peristiwa atau kejadian yang dianggap akan mengakibatkan kericuhan ataupun mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada pengamanan. Nah, dalam pengamanan ini teman-teman biasanya dilakukan pada saat pada saat kegiatan pemilu atau pilkada. Nah, biasanya Satpol PP itu bertugas mengamankan seperti kotak suara, kemudian surat suaranya. Nah, itu tugas dari Satpol PP. Kemudian bisa juga dibantu dengan Satlinmas yang ada di desa. Nah, kalau Satlinmas itu kan itu dibentuk oleh kepala desa atau kelurahan gitu. Jadi karena Satpol PP itu bertanggung jawab kepada bupati, maka penyelenggaraannya itu di kabupaten dan di kota. Kemudian yang kelima itu ada pengawalan. Nah, pengawalan ini teman-teman biasanya dilakukan pada orang-orang yang dianggap penting atau pejabat atau disebut juga dengan VIP. Nah, jadi Satpol PP itu bertugas nih teman-teman mengawal, contoh Pak Presiden mau kunjungan gitu. Nah, itu tugas dari pengawalan. Kemudian yang keenam penertiban. Nah, penertiban ini biasanya dilakukan Satpol PP pada saat apabila ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang dianggap
merasa masyarakat itu tidak tentram gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, artinya ini adalah pengendalian massa, di mana Satpol PP bertugas pada saat masyarakat unjuk rasa dan Satpol PP bertugas dalam pengamanannya. Nah, itu teman-teman adalah 7 tugas dari Satpol PP. Nah, dalam hal ini kita akan membahas nih apa sih tugas Satpol PP dalam hal penertiban gitu. Nah, dalam hal penertiban itu sasaran dan objek penertiban itu meliputi yaitu tertib jalan, tertib angkutan jalan, tertib sungai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib aparat Pemda, tertib sosial, dan lain-lain. Nah, kita bahas nih satu-satu teman-teman sasaran objeknya. Yang pertama itu tertib jalan. Nah, di jalan itu yang harus dilakukan Satpol PP dan masyarakat itu perlu tahu, yang pertama di jalan itu dilarang merusak marka jalan dan badan jalan. Artinya masyarakat itu nggak boleh yang namanya merusak jalanan tuh. Kemudian kedua, merusak tanda peringatan pot, bunga, pipa air, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang. Nah, biasanya kita lihat tuh kalau di jalan itu suka ada yang namanya pot gitu kan, pot-pot, kemudian pipa air. Nah, kita sebagai masyarakat nggak boleh merusak pot tersebut karena itu dipasang oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Kemudian yang ketiga, berjualan atau berdagang di badan jalan. Nah, ini yang menjadi PR Satpol PP, dan ini sering banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu berjualan atau berdagang di badan jalan. Nah, biasanya ini dilakukan sama PKL dan ini PR terbesar Satpol PP gitu. Karena dimulai dari dulu sampai sekarang PKL itu makin kesini makin banyak gitu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi untuk dagang itu diusahakan kita punya izin usahanya, tempatnya legal, jangan mengganggu badan jalan. Kemudian selanjutnya mencuci di badan jalan. Kemudian memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan. Dan ini bisa aja dilakukan oleh keluarga yang melakukan hajatan ya, tapi harus izin dulu. Dan ini banyak sekali ya dilanggar sama masyarakat. Tiba-tiba nih ada orang yang hajatan, terus kan lahannya sedikit, dia itu punya rumahnya sedikit, halamannya sedikit, dan itu biasanya suka mengganggu aktivitas di jalan, bahkan suka ditutup. Untuk apa? Untuk tempat itu pelaminan, untuk panggung hiburan. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Dan adapun kalau mau dipakai itu harus izin dulu ke pihak yang berwajib gitu. Harus ada izin dulu. Nah, kemudian selanjutnya memasang portal penghalang jalan gitu. Kan biasanya tuh ada, kita kalau mau lewat ada yang suka pasang portal, dan apabila kita ingin lewat harus bayar atau harus nyumbang gitu kan, banyak tuh di desa-desa kayak gitu. Nah, itu tuh nggak boleh ya, nggak diperbolehkan. Kemudian balapan liar di jalan umum, kemudian merusak jalan, membakar sampah di jalan, membongkar atau memasang trotoar, membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan, kemudian membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar, kemudian menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan. Nah, ini banyak juga ya dilakukan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang parkir di trotoar. Nah, itu nggak boleh. Dan apabila nanti diketahui, maka kita akan kena sanksi nantinya. Kemudian buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air. Nah, banyak nih yang melakukan kayak gini. Nah, biasanya nih dilakukan para cowok-cowok ya, kalau buang air kecil di saluran, karena kan nggak kuat gitu kan, mau mengeluarkan kencingnya. Jadi biasanya suka kencing di sungai gitu, karena sulit mencari toilet juga gitu. Kemudian yang kelima, memasang brosur, spanduk, alat peraga atau kampanye pemilu pada jembatan di sepanjang jalan. Nah, itu nggak boleh gitu kalau belum masa kampanye. Dan saya lihat sekarang kan lagi masanya kampanye tuh ya, banyak sekali banyak sekali spanduk atau iklan-iklan dari para caleg
Nah, sekarang Satpol PP itu bertugas untuk mencopot poster-poster tersebut. Malamnya dicopot oleh Satpol PP, tapi kemudian hari paginya ada lagi. Nah, itu sangat sangat mengerjain sekali Satpol PP. Jadi nggak boleh gitu spanduk-spanduk atau alat peraga kampanye itu ada di sepanjang jalan gitu. Oke, selanjutnya itu tentang tertib jalan. Nah, dalam tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dilarang. Jadi tadi jalan, sekarang di sungai. Yang pertama itu mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. Nah, biasanya kan di jalan tuh suka ada yang bawa bahan baku yang berbau. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya, itu tidak diperbolehkan, dan apabila nanti kita ketahuan itu akan diberikan sanksi gitu. Nah, kemudian yang kedua, menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu, kayu tanpa izin. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat. Biasanya pengusaha galian pasir itu kan mobil truknya itu mengangkut barang yang sangat berat ya. Nah, itu tuh bisa merusak jalan. Nah, kenapa jalan banyak yang rusak? Karena ulah dari si para pengusaha tadi, yang pasir, tanah, batu itu kan mengangkut jumlah barang yang sangat berat. Artinya nanti si jalannya itu akan gampang rusak. Dan kalaupun pengusaha itu nggak izin dulu sama bupati, nah itu nggak diperbolehkan. Tetapi kalaupun ingin seperti itu diperbolehkan, dengan catatan harus ada izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya. Nah, jadi dalam angkutan jalan juga harus diperhatikan teman-teman bahwa ada tanda-tanda di mana kita harus berhenti, kemudian di mana kita harus maju gitu. Jadi disesuaikan dengan jenis angkutannya. Kita kan suka lihat nih di halte. Nah, apakah di situ diperbolehkan nggak bis itu berhenti atau tidak? Jadi disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara roda 2, roda 3, dan roda 4. Selanjutnya, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai. Yang kelima, melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah kecuali memperbolehkan izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. Nah, biasa kan dibelokkan tuh, nggak boleh kita berhenti di situ karena itu bisa mencelakai orang lain gitu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau bupati. Kemudian yang keenam, melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan. Nah, ini sering banyak sekali ya kita temui di simpang-simpang jalan. Kalau kita mau belok aja ada orang, tapi kalau ya seharusnya itu nggak boleh. Ya maksudnya nggak boleh artian di sini kalau nggak ada izin. Nah, kita mau lewat kalau bawa kendaraan nggak ngasih, nggak enak juga kan. Nah, itu seharusnya nggak boleh gitu. Orang tersebut memungut biaya di persimpangan. Kemudian yang ketujuh, membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada saat melintas tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Nah, itu ya teman-teman tentang tertib angkutan jalan dan angkutan sungai. Nah, kemudian selanjutnya, tertib sungai, danau, drainase, kolam, dan pesisir pantai. Itu dilarang. Pertama, mendirikan bangunan tempat tinggal dan atau tempat usaha di atas drainase sungai dan bantaran sungai. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi kita sering lihat ya, biasanya kalau di bawahnya sungai itu kan di atasnya suka ada kayak, bukan toko sih, kayak warung-warung gitu ya, warung-warung pinggir jalan biasanya membangun warungnya itu di atas sungai gitu. Nah, itu sebenarnya dilarang gitu, nggak boleh. Kemudian yang kedua, menutup drainase atau gorong-gorong. Ketiga, mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha komersil. Nah, jadi air sungai itu nggak boleh digunakan untuk usaha. Contoh, untuk ada nih sebuah pabrik
pabrik, contoh pembuatan tempe gitu kan, itu mengambil airnya di sungai tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, mempersempit, mengurus drainase dan solokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau aliran buangan. Yang kelima, membuang bangkai hewan di dalam drainase atau sungai baik air mengalir ataupun tidak gitu. Oke, selanjutnya tertib lingkungan, yaitu dilarang pertama menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi apabila nih ada hewan yang ujug-ujug ada nih di lingkungan kita atau datang nih ke depan rumah kita, kita tidak diperbolehkan untuk menangkap hewan tersebut gitu, apalagi hewannya yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, membuat, menyimpan, memperjualbelikan petasari dan membunyikan petasan yang mengganggu ketentriman dan ketertiban umum. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak kecil. Jadi kita sebagai orang tua harus memperingati kepada anak kita bahwa yang dilakukan mereka itu nggak diperbolehkan. Kan anak-anak tuh sering yang namanya main petasan. Nah, itu nggak boleh gitu. Kemudian yang ketiga, untuk tertib lingkungan, dilarang mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan ya kalau masalah perjudian lah sekarang ya, bukan hanya kita ketemu langsung sama orangnya, tapi sekarang bahkan bisa online juga. Jadi PR juga untuk kita bersama ya teman-teman semua untuk masalah ini. Oke, selanjutnya untuk tertib lingkungan, yaitu dilarang membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain kecuali telah mendapatkan izin oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya untuk tertib selanjutnya yaitu tertib usaha tertentu. Yang pertama itu dilarang setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan bagian lain yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi. Nah, jadi kan biasanya tuh ada para pedagang yang jual daging yang udah beberapa hari, yang udah hijau, yang udah bau. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini adalah tugas dari Satpol PP untuk mengamankan hal tersebut gitu. Kemudian kedua, setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum. Nah, itu untuk tertib usaha ya teman-teman. Jadi tugas Satpol PP itu sangat kompleks sekali, mulai dari tadi ya, dari jalan, dari sungai, banyak sekali larangannya, dan itu tugas dari Satpol PP untuk mentertibkan supaya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, di lingkungan tersebut merasa aman gitu. Kemudian selanjutnya tertib bangunan. Nah, tertib bangunan ini yang pertama itu dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan, sungai, taman, dan jalur hijau. Nah, itu untuk tertib bangunan. Kemudian untuk selanjutnya, tertib aparatur Pemda. Yang pertama, berkeliaran di luar kantor pada jam pelayanan kecuali pada jam istirahat kantor dan dalam keadaan dinas, atau mendapat izin dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat izin. Kemudian kedua, setiap kendaraan dinas dilarang digunakan selain untuk keperluan dinas. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman ditemukan bahwa banyak sekali para pegawai, taruhlah kita bilang PNS dalam Pemda, berkeliaran di jalan gitu. Dan ini adalah tugas dari Satpol PP melakukan patroli. Apabila ada tertangkap basah,
PNS yang ada atau pekerja dinas yang ada di luar jam kantor itu bisa ditangkap gitu. Bisa ditangkap karena itu melanggar Perda, yaitu tentang tertib aparatur Pemda. Oke. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai tentang tugas Satpol PP, bagaimana Satpol PP itu melakukan penertiban gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman semua sudah kita bahas apa sih tugas Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Tadi kita bahas tentang bagaimana tugas Satpol PP dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Nah, itu mungkin sampai sini dulu teman-teman video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.